Selamat pagi. Nah, komen ini, Bro, Jess, ini Pak RPP ini ya. Kemarin saya buatin konten sama Ntok di Keep sama Ntok sampai hari ini udah 4 hari nggak bisa diposting. Jadi disebutnya perlu perlu apa itu? Perlu penilaian lebih lanjut lagi gitu katanya. Ya nggak tahu ya saya ya. Mereka problemnya apa? Ini komennya padahal bagus nih. Ya, komennya Pak RPP ini Pak bagus banget. Kalau minum probiotik ini apakah OBAT DKTR untuk sakit MAMA AG dilanjutkan atau dihentikan, Pak? Mohon dijawab ya, Pak. Oke, Pak. Tak buatin PT kudus ya. Tak buatin PT untuk momentum ini. Pak, gini loh. Yang namanya kesehatan, yang namanya eh, masalah tubuh itu bisa dua cara menanganinya. Yang pertama, kamu menangani dengan konvensional medicine, pengobatan konvensional. Kalau pengobatan konvensional pasti melibatkan DKTR, pasti melibatkan OBAT, pasti melibatkan RS. Itu pasti karena pengobatannya disebut sebagai pengobatan konvensional. Nah, pengobatan ini itu bisa disebut sebagai pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang masuk ke kategori konvensional adalah penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan metabolik. Contoh eh, demam berdarah, contoh eh, tipes yang seketika setelah tertangani dengan infus, nah kamu harus menggunakan fungsional untuk memberhentikan OBAT-nya, untuk memulihkan metabolik tubuhnya. Contoh yang namanya apa itu orang bilang turun brok, itu harus dengan konvensional. Contoh gigi, masalah gigi itu harus dengan konvensional. Contoh matamu ketusuk potlot itu pasti ke konvensional. Contoh matamu ke smash bola pingpong pasti ke konvensional. Jadi sifatnya pertolongan pertama di mana itu akan membantu kamu dalam semua yang berhubungan dengan analisa dan kemudian keputusannya apa dan kamu dikasih OBAT apa. Nah, biasanya OBAT itu kan 4 sampai 5 hari. Kamu harus minum terus-menerus. Dan setahu saya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau diagnosanya benar, itu sudah tidak butuh OBAT lagi. Makanya kenapa manusia di sekeliling kita ini seringkali disuruh minum yang namanya antibiotik sampai satu resep habis, seringkali antibiotik diminum 2-3 kali selesai dan tidak dilanjutkan. Itu yang terjadi kan seperti itu. Di sekeliling kita kan seperti itu. Itu namanya conventional medicine. Untuk MAAG itu penyakit metabolik. Nah, kalau kamu minum OBAT untuk pertolongan pertama, sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi kalau mau memperbaiki fungsi metabolik dari MAG yang disebut sebagai MAH tadi, itu mau tidak mau kamu harus memperbaiki fungsi yang namanya metabolik. Nah, untuk memberhentikan masalah di situ, itu sebetulnya simpel banget. Apa itu? Jangan ganggu-ganggu asam lambung. Udah itu aja kata kuncinya. Bagaimana caranya tidak mengganggu asam lambung? Kan itu pertanyaannya. Cara tidak mengganggu asam lambung adalah kamu tidak sarapan dan kamu tidak makan malam. Dan minum saja. Setiap kali ada sinyal lapar, minum. Ada sinyal lapar, minum. Kecuali kamu dalam posisi di mana kamu membutuhkan yang namanya makanan secara spesial, secara khusus. Nah, kamu makan tidak ada masalah. Tapi kalau kamu lagi punya masalah yang namanya SASA A, SASA KIK, ya kamu mau tidak mau harus berani menyerahkan kepada metabolikmu untuk memperbaiki fungsi sel-sel tubuhnya dulu. Nah, memperbaiki fungsi sel itu, kamu butuh makanan yang namanya telur, ikan, daging, seafood. Itu yang dibutuhkan sama tubuhmu. Untuk apa? Untuk selmu bisa terregenerasi. Selnya hidup, selnya tumbuh. Sehingga selnya kuat. Nah, sel yang kuat akan memakan sel yang lemah. Dan itu terjadi ketika kamu tidak makan lebih dari 16 jam.
Makanya kenapa saya seringkali batas makan untuk kamu yang sudah punya masalah penyakit. Kalau kamu udah sehat-sehat aja enggak ada masalah. Mau makan apapun itu urusanmu. Tapi kalau kamu udah kena metabolik, kamu udah kena masalah komplikasi, kamu udah kena masalah degeneratif, ya mau tidak mau lah, kamu kan harus peduli dengan tubuhmu sendiri, dengan sehatmu sendiri. Kalau sampai kamu tidak peduli sama tubuhmu sendiri, siapa yang mau peduli? Bukan saya. Bukan saya, ya. Saya berkali-kali bilang, pola yang saya sampaikan itu sangat penting untuk teman-teman yang bermasalah dengan degeneratif, metabolik, dan komplikatif. Itu yang saya selalu katakan. Tapi yang merasa terganggu justru malah yang punya pekerjaan, yang punya aktivitas itu yang terganggu itu. Bingung saya. Ya, kan berkali-kali saya bilang, terutama kamu yang punya masalah metabolik, terutama kamu yang punya masalah komplikasi, terutama kamu yang punya masalah degeneratif. Apa itu? Jantung. Apa itu? Kanker. Apa itu? Tumor. Apa itu? Cuci darah. Apa itu? Gula darah. Apa itu? Diabetes. Kan itu yang saya sering kali sebutkan. Apa itu? Osteoporosis. Apa itu? Oh, Alzheimer. Apa itu? Ya anak-anakmu tidak bisa diatur. Nah, itu yang disebut sebagai masalah-masalah penyakit metabolik, di mana kamu harus memberhentikan yang berhubungan dengan banyak hal yang berhubungan dengan gula, tepung, kue, gorengan, cemilan, cepulu. Kalau mau sembuh, kalau mau berhenti dari obat. Karena penyakit-penyakit itu kamu minum obat, ternyata faktanya OBAT tidak menyembuhkan. Yang ada adalah kamu seumur hidup di OBAT ini contohnya MAMA-AG ini. Ini kan kalau terus-terusan begini nanti yang kena ginjal. Ketika kena ginjal kamu akan mengkambing hitamkan kolesterol. Nah setelah 3 hal ini kena, lambung, ginjal, kolesterol, pasti kamu akan nanti ujung-ujungnya komplikasi. Semua kena. Obatmu nambah. Itu sudah hukum alam itu. Fakta di lapangan seperti itu. Gitu. Dan buktinya ketika kamu minum obat kan keinginannya sembuh, tapi kenyataannya kamu justru malah terfarmasi seumur hidupmu. Sampai innalillahi kamu akan menambah terus obatmu. Semua obat akan diminum terus-terusan. Karena kena ini muncul itu, kena itu muncul ono, kena ono muncul inu, kena inu muncul ini. Semuanya akan muter di situ kayak lingkaran setan. Ya, harus kamu buktikan aja lah sama orang yang punya pengalaman hidup seperti itu kalau kamu tidak percaya sama saya. Ya, itu kamu yang bisa memutuskan. Lah kamu mau minum itu lagi apa tidak? Buat saya itu tidak penting. Ya, kamu bisa memberikan stimulasi untuk tubuhmu ya daripada kamu OBAT-in mah, ya mendingan minum. Yang paling sehat kan minum aja. Apalagi minumnya racikan Makcin. Uyo pasti sehat. Ya, kebutuhan utama tubuhmu itu kan minum, bukan makan. Bukan makan, betul. Bukan makan, minum kebutuhan utama tubuhmu itu. Kalau kamu minummu rutin, ya, minummu sesuai dengan aturan, maka ginjalmu bagus, lambungmu bagus. Itu sudah pasti. Ya, ditambah lagi kamu memberhentikan makan malam dan memberhentikan makan pagi. Sudah pasti metabolikmu bagus. Atau kalau kamu mau kayak saya, 24 jam makan hanya 1 kali. Nah, itu lebih bagus lagi. Gitu. Wah, nanti enggak kuat, Pak. Enggak lah. Anak saya udah membuktikan. Ya, yang selama ini dia selalu protes sama saya cuma bilang, buktiin. Kamu pagi minum racikan, bawa telur, kemarin direbusin sama mamanya, bawa telur, dan kemudian 2. Nah, dia membuat status tuh. Hari ini trial 2 telur untuk 1 hari. Dan ternyata apa? Dia ngelatih dari jam 8:30 pagi sampai jam 10 malam. Hanya makan, enggak jam 10 ya. Jam 7 ya. Jam 7. Ya, hanya makan 2 butir telur. Ngelatih, nge-gym. Jadi PT dia. Nggak ada masalah. Dan jam 7, setengah 7, jam 7, saya bertiga sama anak saya makan itu. Makan daging. Berapa? Saya makan sekitar 400 gram. Saya makan, ayo gantian dong. Ini yang 400, itu yang 300.
saya sama istri